Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan sosialisasi terhadap warga binaan Lapas Palu yang berhubungan dengan aktualisasi saya. Saya pikir untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Dokter untuk memaparkan materinya. Ini sudah saya ada, Dok. Sudah kelihatan materinya, Dok? Enggak. Masih loading ini. Oh, iya. Oke, sudah. Oke. Saya mulai juga. Iya, saya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Geraldi untuk menyampaikan sosialisasinya. Silakan, Dok. Oke. Terima kasih Pak Dila. Selamat pagi Bapak-bapak. Pada pagi hari ini saya akan mencoba sedikit ya untuk menjelaskan kepada Bapak-bapak sekalian. Mungkin sudah tahu apa itu virus corona, sudah dengar-dengar karena ini sudah mau 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Sudah banyak info yang beredar, cuman saya hanya akan ingin memperjelas beberapa hal, termasuk apa data, fakta, dan mitos atau ada hoax-hoax yang beredar di luar ya. Cuman untuk memperjelas saja, dan nanti kalau ada bapak-bapak yang tidak tahu atau kurang jelas atau ingin bertanya, nanti setelah selesai ini akan boleh tanya jawab. Oke, kita mulai. Virus corona atau yang biasa dikenal yang nama populernya sekarang didengar COVID-19 itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Sistem pernapasan ya pada saat yang menyangkut pada saat kita bernafas ya. Virus corona itu gejalanya macam-macam. Bisa sistem pernafasannya berupa infeksi yang ringan, yang berat, bisa sampai kematian. Seperti yang Bapak-bapak ketahui ya. Next. Virus ini bisa menyerang semuanya. Jadi bisa lansia, bisa anak-anak, bisa bayi, ibu hamil, ibu menyusui, semua bisa kena. Walaupun memang yang lebih rentan pada umumnya kepada golongan usia lanjut. Kenapa pada golongan usia lanjut? Nanti akan dijelaskan sebentar. Tapi bukan berarti hanya usia lanjut saja. Semua bisa kena. Dan virus corona ini sudah diketahui dia berasal dari Cina pada awalnya di kota Wuhan tahun 2019 dan sampai sekarang menyebar ke seluruh dunia. Walaupun cenderung sudah menurun, tapi pada beberapa daerah termasuk Indonesia, angka kesakitan dan kematiannya masih tinggi. Next. Ya ini, gejalanya. Jadi gejala penyakit virus corona ini bisa ada, bisa tidak. Tiap orang itu berbeda-beda ya. Bukan berarti ini virus corona semua harus ada gejalanya ini. Tidak. Bisa aja cuma 1, bisa 2, bisa 3. Tapi memang bisa ada juga yang semuanya. Tergantung daya tahan tubuh seseorang. Jadi gejalanya bisa berupa hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Maksudnya sudah tidak bisa mencium, sudah tidak bisa rasa. Jadi kalau mau cium kayak minyak kayu putih itu biasa sudah hilang, atau kalau makan kok ini pahit, manis, sudah kayak tidak berasa, hambar lah makanannya. Seperti itu ya. Oke, next. Oke, tadi kan ada gejala ringannya, tapi bisa berubah gejalanya juga, bisa gejala yang parah ya, bisa seperti demam yang tinggi, batuk berlendir. Nah ini yang paling susah, kalau kena sesak napas atau nyeri dada. Karena kalau sesak napas itu kan harus perlu oksigen, dan pada beberapa kasus itu masuk ke ICU. Dan mungkin bapak-bapak sudah tahu kalau misalnya masuk ICU, sampai beberapa minggu lalu itu masih ada yang full, tapi syukurlah sekarang dari Dinas Kota Palu dengan bekerja sama dengan Dinas Provinsi sudah menyediakan khusus, jadi ketersediaan oksigen sudah cukup di Kota Palu ya. Next.
Ya, infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu ya. Contoh orang dengan penyakit jantung atau paru-paru atau dengan sistem kekebalan yang lemah seperti bayi dan lansia. Jadi yang tadi seperti yang dokter bilang, kenapa lebih banyak kena kepada orang yang usia lansia? Karena biasanya yang usia lansia itu sudah ada comorbidity, maksudnya sudah ada penyakit lainnya. Biasa kalau orang yang sudah lansia mungkin sudah ada terkena penyakit paru-paru lain kayak bronkitis, bisa mungkin pernah dengar ya, atau paru-paru basah, atau penyakit asma, atau ada sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit gula. Makanya karena orang lansia sudah lebih sering terkena penyakit seperti itu, makanya lebih beresiko terkena penyakit COVID dibanding bapak-bapak yang masih muda. Dan beberapa orang yang tadi seperti dibilang, pengidap COVID itu nggak sama. Ada yang gejalanya ringan, ada gejalanya yang berat, bahkan ada beberapa yang tidak ada gejalanya. Jadi dia rasa masih sehat-sehat saja, tapi sebenarnya di tubuhnya itu sudah ada kuman COVID-nya itu, sudah ada virus COVID-nya itu. Ya, next. Oke, jadi kalau mau menyebarnya seperti apa? Virus COVID itu menyebarnya lewat percikan air liur pengidap. Jadi bisa batuk, bisa bersin. Makanya kan harus pakai masker ya. Kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Nanti sebentar di akhir akan dijelaskan bagaimana pencegahannya ya. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Makanya tangannya itu jangan sering-sering pegang-pegang meja, kursi, segala macam, terus langsung pegang di muka. Nggak boleh ya. Jadi biasakan sekarang kalau mau pegang muka, biar habis pegang apapun itu harus cuci tangan. Kalau boleh nggak usah pegang muka, kecuali memang udah kayak gatal apa kena bagaimana boleh, tapi cuci tangan lebih dahulu. Tapi biasakan untuk sekarang kalau memang tidak perlu nggak usah sentuh-sentuh wajah, hidung, mulut, pokoknya nggak ada rongga-rongganya, hidung, mulut, telinga ya. Oke, next. Oke, jadi bagaimana mau tahu ini penyakit corona atau tidak? Tadi kan dokter sudah jelaskan ada gejala-gejalanya kayak sakit kepala, demam, beringus. Tapi gejala virus corona itu mirip gejala awalnya sama dengan orang masuk angin aja. Oh ini saya batuk, saya flu. Ini saya kena virus corona atau kena hujan atau masuk angin. Makanya kalau ada kena gejala seperti itu, langsung datang ke dokter. Karena dokter yang harus akan konfirmasi. Atau kalau Bapak Ibu, Bapak-Bapak datang ke klinik, di sana kan ada nanti Dokter Herlina, ada Pak Jack, Pak Slamet, ada Budian, dan teman-teman yang lain. Nanti mereka yang akan periksa. Jadi jangan langsung kira-kira, oh saya ini jangan-jangan corona, jangan-jangan apa. Nggak usah mikir gitu, langsung lapor ke petugas kesehatan. Karena untuk mengetahuinya harus ditanyakan dulu riwayatnya. Ada kena kontak tidak, gejalanya apa saja, baru nanti akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya seperti rapid test atau swab yang PCR. Mungkin Bapak-Bapak sudah pernah dengar ya. Oke, next. Oh iya, ini juga ada yang mungkin sudah pernah dengar yang dilakukan tes genos, yaitu pakai nafas ya. Next. Oke, untuk sampai sekarang itu obat yang benar-benar efektif untuk corona nggak ada. Jadi nggak ada obat yang sampai sekarang itu tidak ada obat yang efektif 100% untuk bunuh corona. Benar, para ahli sekarang akan coba kasih obat. Mobil tolong keluar. Backup dulu. Para ahli dokter-dokter ada mencoba kasih obat seperti mungkin yang pernah dengar yang kayak antivirus. Iya, tapi itu tidak 100% efektif. Baru dokter kalau misalnya untuk gejalanya untuk mau obatinya gimana? Untuk sekarang corona itu diobati sesuai gejalanya. Contoh, kalau bapak-bapak demam, minum obat demam. Kalau mual muntah, minum obat mual muntah. Kalau bapak-bapak batuk, minum obat batuk. Kalau flu, minum obat flu. Seperti itu. Jangan langsung berpikir minum obat A, B, C, D, E, ramuan segala macam. Itu enggak. Nanti sebentar akan dokter jelaskan kenapa tidak seperti itu ya. Oke, next.
Nah, jadi karena tadi kan dokter bilang pengobatan itu sampai sekarang belum ada yang efektif. Yang paling penting itu pencegahannya. Pencegahan itu untuk sekarang pemerintah sudah siapkan vaksin. Jadi tolong bapak-bapak kalau ada nanti dari petugas puskesmas Bu Lili datang, vaksin ya semua. Sudah divaksin atau belum? Ada yang nggak mau vaksin ini? Ada. Sudah. Tapi yang lain harus vaksin semua, yang ikut ini sudah vaksin semua, Pak. Oke, vaksin ya karena gini, banyak yang pikir begini, loh yang udah divaksin kok masih kena juga corona, bukan gitu pemikirannya. Sedangkan yang sudah divaksin saja masih bisa kena, apalagi yang tidak divaksin. Benar, vaksin itu tidak menjamin 100% bebas corona, tidak. Tapi vaksin itu setidaknya lebih mengecilkan kemungkinan kita terkena virus corona. Terus selain divaksin apa? Ya sudah ditahu seperti tadi, physical distancing, bahasa kerennya ya. Bahasa Indonesianya jaga jarak. Jadi harusnya paling kurang 1 meter. Kedua, pakai masker. Ya, seperti yang bapak-bapak pakai sekarang. Jadi masker saat beraktivitas di tempat umum. Pokoknya kalau mau dekat dengan orang, pakai masker. Main di luar di lapangan, misalnya ada mau di lapangan kegiatan apa, rame-rame, pakai masker juga. Next. Cuci tangan, ya. Cuci tangan pakai hand sanitizer. Ada kan yang disediakan, yang merah-merah itu dipakai, atau kalau nggak boleh pakai sabun dengan air mengalir, ya. Jadi nggak apa-apa pakai sabun kalau nggak ada hand sanitizer. Cuman kalau pakai sabun, sebaiknya sabun yang cair dipakai. Tadi jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, pola hidup sehat, makannya dikasih bagus. Olahraga nggak apa-apa. Jadi masa corona ini bukan nggak boleh olahraga. Boleh olahraganya. Cuma olahraganya bukan olahraga yang bersama-sama. Contoh kalau kayak dulu kan olahraga mungkin main bola begitu. Sebaiknya jangan ada yang kontak-kontak dekat-dekatan. Kalau mau senam, bisa senam. Tapi yang paling penting jaga jaraknya. Kasih jauh. Nggak masalah kalau mau kalau mau senam, tidak masalah. Cuma jaraknya jangan kayak yang dulu, ya. Istirahat yang cukup dan cegah stres. Nggak usah banyak pikiran yang aneh-aneh di sana. COVID jangan-jangan ini kasih relax, ya. Next. Oke, karena kan mungkin bapak-bapak sudah tahu ada teman-teman yang terkena COVID, ya. Teman-teman mungkin ada yang di samping tetangga blok atau mungkin satu blok. Pokoknya kalau misalnya ada yang kena COVID atau yang curiga ada gejala batuk pilek, jaga jarak, pakai masker, terus melapor kepada petugas terdekat di situ. Ya, tutup mulut dan hidung kalau batuk bersin dan jaga kebersihan benda-benda. Ya, kalau boleh, bukan kalau boleh. Seharusnya nanti ini jangan ada lagi kayak gonta-ganti handuk segala macam, gonta-ganti pokoknya milik sendiri. Bukan mau pelit berbagi, tidak, supaya mencegah kontaknya dengan orang lain yang beresiko. Nah, ini nanti setelah ini, next, ada beberapa yang mitos atau fakta yang beredar-beredar. Ini yang dokter kasih tahu sama bapak-bapak ini yang dari WHO. Sudah tahu itu WHO? WHO itu Badan Kesehatan tingkat dunia, seperti itu. Jadi bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di mana, ini satu dunia. Supaya bapak-bapak tahu mana yang betul-betul infonya, mana yang cuman hoax beredar di masyarakat. Ya, oke, next. Nah ini, sorry, kenapa pakai bahasa Inggris? Karena dokter bilang tadi, diambil dari luar negeri, dari WHO. Nanti dokter jelaskan. Ini banyak beredar di masyarakat ini, kalau misalnya mau kasih sembuh corona, itu banyak makanan yang pedas-pedas, sambal-sambal, itu nggak ada. Sampai sekarang tidak ada makanan yang bisa kasih sembuh penyakit corona. Maksudnya mau makan pedas, bawang putih, bawang merah, nggak ada. Itu seperti biasa aja makanannya, ya. Jadi untuk mau kasih sembuh corona, nggak ada. Dari pakai makanan, ramuan, atau herbal, atau segala macam, tidak ada, ya. Oke, next. Oke. Vitamin D, vitamin C, apakah suplemen? Apakah itu bisa kasih sembuh corona? Tidak. Jadi jangan salah persepsi. Vitamin itu tidak kasih sembuh corona. Tapi, ada tapinya. Kalau kita minum vitamin, kita minum mineral,
itu bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya kita, jadi bisa membantu mencegah penyakit untuk masuk ke dalam tubuhnya kita. Jadi membantu untuk mencegah, bukan mengobati. Jadi beda ya. Jadi jangan pikir minum vitamin itu kalau kita kena corona minum vitamin sembuh. Bukan seperti itu. Tapi kalau kita misalnya kegiatan sehari-hari, kita jaga, kita makan bergizi, kita minum vitamin, daya tahan tubuhnya kita kuat, itu bisa membantu untuk mencegah penyakit corona, bukan mengobati. Ya, oke. Next. Oke, nah gini. Ini juga ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pemahaman yang salah. Kalau mau mencegah corona, kita kan cuci tangan pakai alkohol, ya. Jadi pakai alkohol yang 60% atau hand sanitizer atau sabun. Tapi kalau minum alkohol enggak. Jadi ada yang biasa nanya, oh kalau pakai alkohol kan bagus untuk mencegah corona, cuci tangan. Tapi kalau minum tidak. Jadi bukan ya. Jadi jangan pikir kalau minum alkohol, oh corona takut sama alkohol. Bukan minumnya, tapi cuci tangannya yang pakai alkohol. Ya, oke. Next. Ini juga ada yang berpikir, oh gini, corona, ada beberapa yang berpikir ya, corona itu kalau kena dingin, mati. Jadi kita kalau misalnya di corona, mending kita di cuaca yang dingin, walaupun jarang bapak-bapak ya. Maksudnya ada yang berpikir begini, oh kita di ruangan ber-AC pasti nggak kena corona. Tidak ya, mau cuaca dingin, mau cuaca panas, tetap kalau misalnya ada kumannya, tetap kalau kita nggak ikuti protokol pencegahannya, bisa kita kena corona ya. Next. Nah ini, mandi air panas, mandi air dingin, apakah bisa mencegah corona? Tidak ada. Jadi mau mandi air panas, mau air dingin, tidak ada hubungannya, tidak bisa mencegah penyakit corona. Mau sering-sering mandi air panas, mau sering-sering mandi air dingin, nggak ada hubungannya, nggak bisa mencegah. Yang paling penting itu, jaga fisiknya kita. Ya udah, kalau udah mau mandi, jangan sampai terlalu malam, mandi paginya juga, airnya diperhatikan. Pokoknya suhunya sesuai suhu tubuhnya kita aja, karena mau panas sekali juga, mau dingin sekali juga, nggak ada efeknya dengan mau cegah penyakit corona. Karena corona bisa serang semuanya. Ya, next. Ya, ini, corona nggak disebarkan melalui nyamuk ya, nggak kayak penyakit demam berdarah atau malaria, tidak. Jadi bukan. Jadi kalau kena gigitan nyamuk, tidak ada kena penyakit virus corona, bukan. Jadi virus corona itu kenanya ya dari tadi, dari kita misalnya ada bersentuhan dengan pasien yang ada dia punya droplet itu maksudnya dia punya air liur, cairan bersin seperti itu ya, bukan lewat nyamuk. Next. Ini juga banyak orang yang jemurnya sampai jam siang-siang, jam 10, jam 11, jam 9, enggak ya. Jadi kalau untuk dikena sinar matahari itu tidak ada hubungannya dengan mau kasih sembuh penyakit corona, tidak. Bukti yang paling penting apa aja? Kita Indonesia, ini negara tropis, kita panas. Buktinya kita banyak kasus corona, jadi nggak ngefek. Mau kena di matahari bagaimana, tidak ada. Tidak ada mau kena, tidak ada mau bebas dari corona. Terus kenapa biasa kalau orang pagi-pagi itu berjemur? Bukan untuk coronanya. Kalau pagi-pagi berjemur itu bagus untuk metabolisme vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi bukan untuk mau kasih sembuh corona, cuman untuk meningkatkan daya tahan tubuh aja. Itu pagi-pagi ya. Oke, lanjut. Nah, yang paling penting ini. Oh iya, jadi nggak usah takut ya untuk mau kasih bersih pakai hand sanitizer atau alkohol. Tapi ini yang penting, alkohol untuk dikasih bersih cuci tangan itu bukan alkohol yang biasa kalau ada petugas kesehatan pakai itu untuk kasih bersih luka, bukan yang itu ya. Itu bagus pakai ada yang campurannya supaya tangannya nggak keriput itu. Nanti kan di sana ada disediakan kan, bapak-bapak ada kan, yang merah-merah itu. Ada ya, atau kalau enggak pakai sabun cair enggak masalah. Next. Nah, kalau ini yang mau pakai tadi yang dibilang yang dipencet-pencet seperti itu aman, semuanya aman.
Jadi nggak ada yang mau bilang, oh ada riwayat penyakit A, B, C, alergi, tidak. Ini semua relatif aman, jadi nggak usah takut. Jadi ada orang bilang, dok saya dulu ada sakit A, sakit B, sakit C, tidak seperti itu. Jadi untuk bagi semua orang relatif aman untuk untuk penggunaan sabun cuci tangan atau hand sanitizer. Ya, oke, lanjut. Nah, ini kalau untuk hand sanitizer-nya itu nggak apa-apa biar ulang-ulang. Jadi nggak usah takut, oh jangan-jangan kalau mau pakai ulang-ulang nggak boleh. Karena kan biasa dokter bilang kalau minum obat yang ada mengandung dia punya antibiotik misalnya, oh itu kan nggak boleh sembarang ya. Kan sering kan bapak-bapak kalau ke klinik, saya bilang jangan sembarang minum antibiotik, dibawakan keluarga apalah ampicillin, amoxicillin yang gitu-gitu. Yang kalau kayak dulu-dulu tetra nggak boleh ya, yang begitu-begitu. Tapi kalau misalnya kayak yang begini, yang dalam artiannya di luar, itu nggak masalah. Mau ulang-ulang nggak masalah. Jadi jangan takut. Setiap pegang apa, cuci tangan. Setiap pegang apa, cuci tangan boleh. Tidak masalah. Tidak akan bikin Bapak punya tangan jadi seperti apa. Ya, next. Nah ini, terus kalau pakai botolnya sama-sama boleh nggak? Kalau untuk gonta-ganti botol, boleh. Kenapa? Karena habis Bapak pencet di atasnya, walaupun orang lain udah pegang, kan Bapak pencet tuh, keluar dia punya apa, dia punya sabun atau dia punya itu, habis Bapak gosok begini, kan walaupun habis pencet kan digosok begini, hilang sudah. Ya, walaupun sebenarnya lebih bagus ada yang injak-injak, tapi nggak masalah lah kalau nggak injak. Boleh dipencet. Habis pencet, lap begini, pakai air. Kalau pakai sabun, kalau yang pakai merah-merah nggak usah kan, yang pakai hand sanitizer-nya habis dibilas sudah. Jadi biar pegang di atas, habis itu kita bilas udah. Jadi nggak masalah kalau mau pakai apa, mau pakai yang rame-rame nggak usah takut ya. Oke, next. Nah ini lebih aman itu kalau pakai, jadi boleh pakai apa namanya, pakai gloves, pakai sarung tangan, tapi justru lebih aman itu kalau Bapak cuci tangan. Karena apa? Mungkin kalau ada yang lihat dokter biasa pakai sarung tangan di klinik ya, tapi walaupun pakai sarung tangan, setelah itu melakukan tindakan, itu dokter itu biasa pas buka dan sebelum buka itu harus pakai hand sanitizer dulu. Kenapa? Karena habis yang kita pegang itu kan kotor. Kalau kita nggak cuci tangan, pegang ini, kita sudah kasih pindah semua. Jadi lebih bagus kalau cuci tangan. Kenapa kalau misalnya lihat, oh kalau di klinik pakai itu karena biasa ada lakukan tindakan khusus, ya ada prosedur khusus. Tapi kalau bapak-bapak lebih mending, bukan lebih mending, seharusnya pakai hand sanitizer daripada mau pakai sarung tangan terus jalan ke sana kemari, pegang ke sana kemari. Ya, next. Ini kalau mau pakai alkoholnya nggak usah sedikit ya, mau pakai sanitizer-nya nggak usah sedikit, karena kalau terlalu sedikit juga nggak bagus. Sesuai kebutuhannya aja, dan itu 20-30 detik. Jangan cuma begini, cuci, kalau pakai sabun pergi, atau kalau pakai sanitizer cuma begini, langsung pergi. 20-30 detik. Sudah, kalau mau cuci tangan pakai sabun kan sudah tahu, ada kan ditempel itu 9 langkahnya, ada yang 7 langkah, nanti lihat ya. Oke, next. Nah, ini penting. Penyakit COVID-19 itu disebabkan oleh virus, bukan bakteri. Sudah pernah dengar toh? Tahu bedanya virus sama bakteri? Bapak-bapak tahu ya? Pokoknya beda lah itu. Ukurannya beda. Virus lebih kecil itu dari bakteri ya. Jadi penyebabnya virus bukan bakteri. Jadi nggak usah pakai, ada yang bilang begini dengar, oh pakai antibiotik. Tidak benar. Karena apa? Antibiotik itu untuk bunuh bakteri. Sedangkan COVID itu virus. Jadi tidak perlu pakai antibiotik. Loh, tapi kenapa ada beberapa orang kena COVID, dok, dikasih antibiotik? Kan ada dikasih. Karena dia ada, kayak dokter bilang tadi, dia ada penyakit lain. Jadi dia ada penyakit lain, ada juga COVID. Jadi bisa memperberat penyakitnya. Kayak kalau biasa mungkin bapak-bapak ibu pernah dengar kayak bronkitis misalnya seperti itu ya. Jadi harus pakai antibiotik. Tapi kalau cuma virus COVID doang, COVID saja, itu tidak, karena dia adalah virus, bukan bakteri. Next.
Nah ini tadi, makanya nggak perlu pakai yang antibiotiknya, kecuali ada komplikasinya. Ya, oke. Next. Nah ini, kalau mau pakai masker banyak yang tanya-tanya, dok, itu nanti nggak masalah apa, sesak apa, kok saya kesulitan bernapas? Tidak. Selama masker yang dipakai itu sesuai dengan standar, itu tidak ada mau bikin orang sampai sesak nafas. Tidak ada masker yang bikin sesak nafas. Yang penting sesuai prosedurnya. Maksudnya, maskernya itu sesuai standarnya. Bukan yang sembarang di lingkar-lingkar. Ya, apalagi kalau masker kesehatan itu nggak ada yang bikin sampai sesak. Next. Oke, ini yang tadi terakhir yang dokter bilang kalau olahraga boleh. Olahraga pakai masker atau enggak? Kira-kira? Pakai. Tidak. Kalau olahraga itu jangan pakai masker. Karena justru kalau bapak-bapak pakai masker, bapak-bapak akan kesulitan bernapas. Kan kalau orang olahraga pasti berkeringat, kan? Iya. Berkeringat itu bapak punya masker itu basah. Dan karena basah, bisa bikin sampai sesak kalau dia basah. Dan kalau basah, biasa kan dia lebih ke sini. Jadi kalau olahraga itu, penting itu jaga jaraknya. Jadi yang lebih penting jaga jarak. Jadi biasa kan ada 1 meter, enggak. Kalau olahraga kasih lebih. Mending 2-3 meter, nggak usah. Jadi nggak usah pakai masker. Justru kalau pakai masker dan berkeringat, itu akan lebih susah untuk bernapas. Dan itu di maskernya itu yang berkeringat itu malah jadi tempat untuk bertumbuhnya kuman. Makanya, walaupun tidak olahraga, kalau bapak-bapak punya masker basah, kalau masker yang steril, masker yang biasa dipakai dokter, itu kalau udah basah buang. Kalau masker kain, kalau sudah basah, itu jangan tunggu kering. Ganti, cuci. Jadi cuci, ganti yang baru kalau masker itu. Jangan kasih biar dia basah terus, jangan kasih biar dia kering di wajah, karena itu bisa jadi tempat pertumbuhannya mikroorganisme. Makanya dokter bilang tadi kalau olahraga, sebaiknya jangan yang kayak deket-deketan, kayak sepak bola, begitu, jangan. Tapi kalau senam boleh, tapi jaraknya jauhan. Dan nggak usah pakai masker. Ya? Oke. Next. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, kalau ada yang mau tanya-tanya kurang jelas nggak apa-apa. Nggak usah takut-takut daripada salah nanti di luar infonya nggak benar. Ya, oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya akan kita buat ke sesi yang kedua untuk sesi tanya jawab. Kepada Bapak warga binaan lapas, silakan yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Silakan Bapak Fadli. Kenal nama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Ada. Kalau jauh berapa? Maju kepala. Ya. Dengan parasit ya. Dan suaranya. Dengan wajibnya. Ini sudah. Orang bermain di situ. Pagi Pak Dokter. Ya, pagi. Yang saya mau tanyakan Pak Dokter, ini virus corona ini dengan bakteri, kalau kita pakai hand sanitizer ini, apa bakterinya yang mati atau virusnya yang mati? Sudah? Ya sudah. Oke, ya, terima kasih, Neh. Oke, sekali lagi yang tadi dokter bilang ya. Corona, Bapak siapa tadi? Pak Fadli. Alfarin? Fadli. Oke. Jadi corona itu virus ya, bukan bakteri. Jadi yang mati virusnya, virus coronanya. Jadi bukan bakteri dia. Tapi begini, di tangan itu kan bukan cuma ada virus corona saja kalau kita pegang ya. Kan banyak kuman-kuman yang lain. Bisa virus, bisa bakteri. Ya kalau Bapak pakai hand sanitizer semua mati. Yang penting pakainya tadi sesuai dengan caranya. Jadi nggak cuma digini-gini aja. Jadi jumlahnya cukup 20-30 detik, ya mati semua. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ya, silakan. Selamat pagi.
Pak Dokter, Selamat, Pak. nama saya Budi Haryono. Saya sedikit bertanya, kenapa kalau kita habis divaksin, biasa badan itu agak rasa ngilu-ngilu begitu, macam ada kayak rasa mau demam, tapi dia udah lama, macam selisih 1-2 jam itu kita ada rasa-rasa macam lain badan. Itu reaksi obat atau reaksi suntikan? Iya. Ya, terima kasih. Benar ya. Ya. Kalau untuk reaksi vaksin, jadi gini, ini yang paling penting dulu Bapak-Bapak tahu, reaksi vaksin pada tiap orang tidak sama, ya. Jadi itu paling penting. Jadi jangan pikir kenapa dia begini, saya begini. Tidak. Karena tadi, tiap orang daya tahan tubuhnya beda-beda, karakteristiknya beda-beda. Dan benar, untuk vaksin itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Dokter nggak akan jelaskan secara spesifik, tidak. Tapi ada vaksin itu yang kita pakai itu kan kuman yang dilemahkan. Mirip kayak vaksin-vaksin yang lain juga. Jadi karena kumannya yang dilemahkan, masuk ke dalam tubuhnya kita, apa yang menjelaskan? Pokoknya adalah struktur dari kumannya, kayak mungkin Bapak-Bapak pernah dengar kayak DNA, RNA yang begitu, tapi sudahlah, nggak usah tahu seperti itu. Istilahnya ada yang dilemahkan kumannya, jadi masuk ke dalam tubuhnya kita kan itu mau lawan kumannya. Jadi dia mau lawan untuk bikin kekebalan tubuh, nah itu yang bisa bikin efeknya. Bahkan biasa ada yang sampai orang demam, malas gerak, baru bisa sampai, bahkan ada beberapa yang bisa kayak meriang begitu, bisa. Tapi ada juga yang tidak masalah apa-apa, atau cuman yang kayak rasa biasa di tempat suntiknya kan agak rasa sakit gitu, ada yang bengkak, tidak apa-apa, itu efek lokalnya. Makanya setiap habis penyuntikan, itu 1-2 hari itu bisa konsultasi ke perawat atau dokter di klinik, oh saya habis suntik ada rasa kayak demam, rasa kayak ngilu-ngilu badan, atau misalnya kayak rasa pusing-pusing, iya, itu udah efek dari penyuntikan. Tidak usah khawatir, tapi kalau ada gejala seperti itu, melapor di klinik nanti akan dikasih obatnya. Memang benar, itu ada efeknya. Tapi tiap orang sekali lagi nggak sama ya. Mungkin Bapak bisa rasa demam, mungkin ada teman-teman lain rasa tidak, atau ada yang rasa nyeri-nyeri, beda-beda setiap orang. Nek? Ya. Saya rasa Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih, iya. Ayo, ada lagi yang mau tanya, dengar-dengar katanya-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kita kan di Lombok ini satu WC itu kebanyakan berganti-ganti orang. Kita tidak tahu apakah orang yang habis pakai ini sudah kena virus corona atau tidak. Kita belum bisa tahu. Seandainya dia kena virus corona, terus dia masuk di WC situ, baru kita masuk lagi. Kira bagaimana? Apakah bisa terjadi atau bagaimana, Pak Dokter? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, makanya yang paling penting tadi gini, benar, karena WC kan dipakai gonta-ganti ya. Ini yang paling penting. Satu yang paling penting dari tadi dokter bilang, jangan pegang muka segala macam kalau apalagi yang ada rongga-rongganya ya, hidung, mulut, telinga, mata, jangan pegang kalau tidak ada memang hal yang sangat mendesak. Kedua, selalu cuci tangan. Deal kalau di depan WC kan ada sabun, cuci tangan, hand sanitizer kan? Ada. Disediakan itu. Ada. Nah, jadi memang harus setiap selesai buang air besar atau buang air kecil, biar nggak buang air besar ya, selesai buang air kecil itu harus selalu pakai hand sanitizer atau pakai alkohol. Jadi harus pakai apa? Sorry, minta maaf. Jadi harus pakai. Jadi tidak ada masalah. Jadi kan Bapak habis pegang kan gayungnya. Jadi pegang gayungnya, takut kan, atau pegang di pinggir baknya. Makanya kalau misalnya habis pegang itu, jangan pegang muka segala macam. Tidak. Tapi habis pegang itu, pakai sabun, pakai hand sanitizer, lap, cuci tangan, bersih-bersih, baru balik beraktivitas. Tidak ada masalah. Yang paling penting, sebelum dan sesudahnya itu harus selalu pakai hand sanitizer, pakai alkohol. Tidak ada masalah. Bapak mau 4 kali ke WC, 4 kali cuci tangan, itu aman. Yang penting, habis itu langsung cuci tangan. Dan jangan pegang-pegang muka. Tidak masalah kok. Nanti tolong, ya deal sebaiknya disediakan sebaiknya. Karena setiap di depan toilet itu harus ada hand sanitizer-nya. Ya? Jadi nggak masalah. Tapi harus setelah itu pakai hand sanitizer atau alkohol. Ya? Oke.
Jelas? Bisa? Oke. Ada lagi yang lain mau tanya? Mungkin Ayo, saya mumpung ada ini pertanyaan kesempatan. terakhir dok, karena dibatasi waktunya kita di dalam. Oke, terima kasih. Ya, yang terakhir siapa? Yang terakhir dok. Satu lagi. Terima kasih dok. Saya sedikit ada pertanyaan, satu pertanyaan lagi yang terakhir, masih masalah di kamar mandi lagi. Kita kan pakai satu tempat mandi, ya kan? Macam sama teman saya bilang itu, mungkin kita gonta-ganti masuk di bak yang sama kita mandi. Kira-kira tidak ada masalahnya kalau kita pakai satu bak itu, atau kita mesti harus buang airnya baru kita tambah air baru. Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, udah ya. Kalau untuk air enggak, virus corona tidak lewat air, nggak usah khawatir. Bahkan orang berenang aja satu kolam renang tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu di dia punya gayung, di dia punya apa? Dia punya gayung, ngerti ya untuk itunya. Jadi kalau bagus sih kalau misalnya ada satu orang sendiri ya, minta tolong mungkin keluarganya belikan, atau kalaupun misalnya baku ganti pakai gayungnya, itu Cuci dulu. itu gayungnya kasih bersih dulu, baru dipakai. Jadi dipakai itu. Kalau air tidak, jadi kalau airnya enggak ya, jadi bukan. Terus bapak-bapak kalau mau mandi, tangannya nggak usah tangan gatel. Maksudnya mau pegang, kalau dulu-dulu kan mandi mungkin apa pegang, nggak usah pegang dinding, mau apa, biasa kan mungkin main-main, biasa lagi mandi kan mau apa. Nggak usah pegang-pegang kiri kanan, enggak. Jadi mandi sekarang itu memang habis mandi udah langsung balik. Nggak usah berlama-lama di kamar mandi mau pegang-pegang apa. Ingat ya, handuk nggak boleh gonta-ganti. Pakaian, mau dulu bisa, oh saya mau pinjam bajunya ini, pinjam bajunya ini. Enggak. Sekali lagi bukan karena pelit, tapi untuk kesehatan. Mau celana dalam, celana pendek, apa, pokoknya masing-masing sendiri dulu. Kalau bisa, gayungnya juga sendiri. Tapi kalau memang kasihan tidak ada, gayungnya pakai sama-sama, itu tadi, habis temen pakai, cuci, dia punya apa? Dia punya gagang untuk mau dipakai, kan kita mau pegang lagi begini. Nggak mungkin kan kita mandi pakai sarung tangan, ya. Tapi kalau air tidak ada masalah untuk itu. Ya, pakai. Ya, makasih dok. Udah jelas ya? Baik dok, terima kasih. Saya rasa penyampaian dokter sekitar hampir 90 menit sangat bermanfaat buat warga binaan, terutama warga binaan Lapas Palu, berhubungan dengan pencegahan dan sosialisasi COVID-19. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Geraldi sudah menyempatkan waktunya repot-repot dok ini. Terima kasih dok. Terima kasih ya. Iya dok. Makasih. Iya dok. Sudah boleh. Iya dok. Terima kasih. Makasih semua. Ya. Iya, sama-sama dok. Dadah. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, Bapak KPLP, terima kasih juga sudah hadir. Bapak sudah jadi mentor saya. Terima kasih yang banyak ini Bapak menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini sama foto. Oh iya, mesti itu dong. Adil lah. Siap Bapak, siap. Tidak ada suaranya Pak. Dari BPSDM, Manado? BPSDM Manado sudah ikut Pak, karena ada upacara hari ini. Terus selanjutnya gimana kegiatannya, Dek? Selanjutnya Pak, saya akan tinggal memasukkan fasilitas cuci tangan saya Pak, dan akan dibuatkan sekalian laporan penutup untuk di laporan akhir aktualisasi Pak. Ini merupakan puncak aktualisasi saya Pak yang berhubungan dengan WOG-nya. Ada nilai sinergi di sini dengan instansi lain. Jadi ini puncaknya sudah Pak. Oke, selamat. Dilanjut ya. Iya Bapak, terima kasih.
Terima kasih, Pak. Main aja kerja. Baik. Foto dulu. Kalau kita sudah tahu cara mencegah, ya kan? Jangan takut dengan air. Sampai ke sini dulu. Penjaga. Mas,